Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa jumpa kembali untuk bisa belajar bersama dari firman Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf oleh karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gedung gereja berhubungan dengan penyebaran virus corona yang semakin banyak, yang tentunya membuat kita khawatir atau cemas, dan kita harus berhikmat untuk hal ini. Namun tidak mengurangi sukacita kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Siapkan Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan demi kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk dapat menikmati kasih setia dan rahmat-Mu. Teristimewa di saat ini kami mau belajar dari firman-Mu yang kami percaya akan dapat meneguhkan, menguatkan kami. Biarlah Tuhan menolong kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Biar nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sudah siapkan Mazmur pasal 55. Baik, kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan ini sambil kita merenungkannya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau siapapun, ada saat-saat ketika ada peristiwa atau pergumulan atau tantangan atau apapun itu yang bisa membuat kita atau seseorang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi cemas. Ini adalah suatu perasaan yang akan sangat mengganggu aktivitas, mengganggu banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kalau di tengah pandemi ini dapat dikatakan dapat mempengaruhi imunitas tubuh kita, sehingga kita memiliki imun yang lemah dan mudah terserang penyakit. Nah, itu kata sekarang kan populer dengan kata imunitas. Namun saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, belajar dari Mazmur 55, ini nyanyian seseorang yang bernama Daud, seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan, seorang pribadi yang dapat dikatakan dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekayaan, seolah-olah dia tidak perlu cemas, khawatir, atau gelisah. Tetapi ternyata di Mazmur ini kita akan lihat bahwa Daud pun dia cemas, dia gelisah. Bahkan Mazmur 55 ini adalah ungkapan-ungkapan perasaan Daud yang begitu jujur tentang kegelisahannya, tentang ketakutannya, dan tentang kekhawatirannya. Nah, dari bagian-bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita dapat mengatasi kecemasan, bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran atau kegelisahan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus dapat mengatasi kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan itu. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat mengatasi? Atau di saat ada kecemasan, kekhawatiran itu mulai hinggap atau menggerogoti kita, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Daud, kita akan lihat ada 3 hal dalam Mazmur 55 ini. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, saudara, kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 2 sampai ayat 9. Saya akan baca ayat 2 sampai 9. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ayat 3. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ayat yang ke-5. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun.
Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika kecemasan, kekhawatiran dialaminya, yaitu dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengatasinya sendiri. Ketika pergumulan, persoalan, tantangan yang membuat kita khawatir, atau hal-hal peristiwa-peristiwa yang membuat kita cemas, khawatir, atau keadaan, suasana, atau suasana atau keadaan yang bisa membuat kita cemas, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Daud. Yang pertama, sadar bahwa kita tidak mampu mengatasinya sendiri. Ketidakmampuan itu, kalau kita lihat di sini, dinyatakan oleh Daud. Bahkan emosinya begitu nyata di sini. Dia katakan ayat 3, aku mengembara menangis karena cemas. Ayat yang kelima, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Dia takut dengan kematian. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Inilah keberadaannya. Dia sungguh sangat menyadari bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, ketika Yesus mengajar tentang pokok anggur yang benar, Yesus dia mengatakan dengan terang-terangan seperti ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke ayat yang ke-6 ya. 6 dan 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dan sebelumnya dikatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang kelima. Di luar Tuhan memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima bagian B. Saudara-saudara, kesadaran ini penting, dan ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengatasi sendiri, ada tawaran. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, itu yang pertama. Ketika keadaan atau peristiwa atau situasi membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, cemas, hal yang kita harus lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 17 sampai 20. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini jelas sekali bahwa ketika yang pertama itu ketika dia menyadari dia tidak mampu berbuat apa-apa atau mengatasinya sendiri, maka dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak salah kalau kita jujur kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu ya Tuhan. Saya gelisah, saya takut, saya cemas, perasaan gentar. Situasi sekarang membuat aku gentar Tuhan. Tidak apa-apa, kita bicara kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, mengaku saya tidak mampu mengatasinya sendiri. Kemudian datang merendahkan diri kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini ada ayat ini jelas sekali ayat 17.
Dia katakan tetapi aku berseru kepada Allah, berseru kepada yang Maha Kuasa. Dan dikatakan, dan Tuhan, dia berseru kepada Allah, Elohim. Ini artinya yang Maha Kuasa, yang sangat berkuasa. Tetapi dia lanjut ayat ini, dan Yahweh akan, dan Tuhan atau Yahweh. Apakah Yahweh? Yahweh atau Tuhan ini artinya juru selamat, dia penolong, dia ada, dia selalu ada, dia tidak pernah tidak ada, dia omnipresent, dia akan datang menyelamatkan aku. Itu keyakinan iman daripada Daud. Jadi ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu mengatasi sendiri, datanglah merendahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, karena dia satu-satunya yang mampu menolong kita dan mampu memberikan ketenangan. Makanya Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Kalau masa-masa saat ini mungkin tidak ada harapan, bagi banyak orang tidak ada harapan, waduh ini sulit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan adalah harapan. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di masa atau ketika kegelisahan atau ketika kekhawatiran atau kecemasan itu ada? Bagaimana mengatasi kekhawatiran, bagaimana mengatasi kecemasan itu? Yang tadi pertama, sadar bahwa kita tidak mampu mengatasinya sendiri. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. Ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mengapa kita harus serahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Ada janjinya, kalau kita serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, Dia akan memelihara kita. Itu juga di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Tadi ayat 6 merendahkan diri, tapi ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa kita serahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasih Tuhan, masa-masa yang mencekam, masa-masa yang sulit ini, masa-masa di mana mungkin kita mengatakan saya tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Di saat itulah kita merendahkan diri kepadanya dan serahkanlah kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran itu artinya apa? Mazmur 62 ayat 9. Nah, tadi saya sudah singgung. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan seperti ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi bukan percaya sewaktu-waktu, setiap waktu. Nah, bukti percaya apa? Dikatakan curahkanlah isi hatimu. Curahkanlah isi hatimu, curahkanlah kegelisahanmu, curahkanlah ketakutanmu, curahkanlah kecemasanmu seperti Daud. Dia mencurahkan dan dia mengatakan bahwa hatiku gelisah, kengerian maut, aku dirundung takut, getar, perasaan seram. Tidak apa-apa, sampaikan semua kepada Tuhan. Mungkin kalau kita sampaikan kepada orang lain, orang-orang mungkin dan seorang hadi mengatakan, masa orang Kristen penakut. Tapi Daud jujur di hadapan Tuhan. Dia nyatakan semua perasaannya dan dia curahkan isi hati kepada Tuhan. Dia serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Mengapa harus menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Karena dikatakan, maka kalau kita serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, ayat 23, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan baik, Bapa yang baik, kita layak untuk sembah, puji, agungkan, dan muliakan Dia. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi Bapakku datang dengan penuh keyakinan iman bahwa Dia yang pelihara kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan membiarkan anak-anak. Biarlah di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran kami terus menyadari bahwa ketidakmampuan kami mestinya datang merendahkan diri kepadamu dan datang menyerahkan kekhawatiran kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami secara khusus di pandemi virus corona ini. Biarlah Engkau akan meneguhkan hati saudara-saudara kami yang sedang dirawat atau yang sedang mengkarantinakan diri mereka oleh karena sudah terpapar virus. Berikan hati yang gembira dan biar senantiasa datang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga tidak khawatir, tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan, tetapi ketenangan daripadamu. Karena firman-Mu mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah, daripadamu Tuhan, harapan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya yang berusaha dan merawat mereka. Segala usaha upaya pemerintah, gugus tugas, dan semua yang melakukan tugas, aparat keamanan, tenaga sukarela atau relawan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka dan menolong mereka, berikan kekuatan, kemampuannya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Berkati mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya senantiasa datang dan menyerahkan diri kepadamu, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan Shalom.